Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kang hormati Ustaz Yusuf Islamah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, beliau, warga Arwah Kumula. Kita sangat berkali rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya jemaah masuk ikhlas. Oke. Semoga dikali terkenal masuk supaya pun. Kita supaya teman-teman sampai Mas Rayal di samping Majelis Muslim WA Muslim. Dan sebagai tamu undangan kan datang sampai semoga saat ini pun kami puji syukur datang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Awet kata pun rahmat saking Allah Subhanahu wa taala karena sami sampai kapal wonten masih menika perlu kami sami maos wiwiti malih pengawasan Ramalan Kamis ingkang sampun kalampan dan wonten wekdal menika dipunwiwiti malih perdana bukti pengawasan salajengipun bisa terawuh kados menika untuk istiqomah. Wakili panitia menawi ngaturaken panuwun oleh sedaya dukungan sedaya sesama pun mugi oleh paring piwales lan menakani pun pangapunten menawi kathah pikiranipun namunipun nyambut pada semua sekalian. Monggo pengawasan pangke saged dipun kendhet dipun mugi saged dipun kehamilan dipun amalaken. Dan monggo pengawasan Ramalan Kamis salajengipun sami-sami dipun rawi menapa menika jadwalipun wonten masjid menika kata mugi menawi wonten mushola Rahman dan menawi para jemaah sekalian nyuwun pengawasan dipun selenggarakan wonten dipun monggo mungkin saged panitia bagus ini ingkang sampun kalampan saderengipun. Menawi mekaten ingkang saged kula-kulaken ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga adalah inti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Aziz Rahma SPD. Beliau adalah figur seorang pemimpin yang masih muda, seorang kepala desa di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Purwokerto. Kata Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Amma ba'du, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad Nabi Quran. Bapak Ibu jamaah pengajian Rabu malam Kamis yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpah barokah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para bini sepuh, aji sepuh kakung, Mbah Putri, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang sampun rawuh pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak malah kesampluk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada malam hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bermajlis ilmu, bermuhajahah bersama, berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan daripada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Ini merupakan kenikmatan yang tentu harus kita syukuri untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, Allah masih mengizinkan kepada kita semuanya malam hari ini untuk bermajlis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika berlelah-lelahnya kita, berpayah-payahnya kita dalam rangka bermajlis ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berlelah-lelah, berpayah-payah dalam rangka menuntut ilmu, bermajlis ilmu, apa kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka besok dia sahalallahu tariqan ilal jannah. Besok juga insya Allah akan dibalas dengan dipermudahnya kita semuanya jalan menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalimat ini dengan sangat indah mengatakan berpayah-payah, berlelah-lelah? Karena kita tahu di antara yang hadir ini juga banyak orang tua seharian sudah bekerja, pengennya dosen dan kabeh gitu ya. Pengennya juga liar-liar sambil mendengarkan pengajian. Sudah kesel banget seharian bekerja, datang. Yang mudah-mudahan juga banyak, alhamdulillah. Ini juga bertanda bahwa menuntut ilmu itu dari sembarangan, dari umur berapapun kita mampu hadir pada malam hari ini. Maka berlelah-lelahnya kita, berpayah-payahnya kita, Bapak Ibu sekalian, di antara kekuatan iman dan hati kita ini, kemudian kita langkahkan kaki kita menuju majelis ilmu walaupun dalam kondisi dan keadaan payah dan lelah, karena adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita pingin besok salah satunya adalah sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu bahwa jalan menuju surganya Allah itu gampang apa susah? Susah. Kalau jembatan mana ini? Nyojo saja bisa dilewati bis gede gitu ya. Kendaraan bisa sliwar-sliwar lewat biasa. Padahal kalau jalan menuju surganya Allah yang namanya Shiratal Mustaqim itu Bapak Ibu, Shiratal Mustaqim itu satu helai rambut kita ini, kalau misalnya kita beruanan, kira-kira kalau kita sisiran itu, lantas kemudian uan kita jatuh, rambut kita jatuh, satu helai kita ambil. Coba sekali-kali bayangkan satu helai rambut itu besok Shiratal Mustaqim itu masih dibagi menjadi 7. Sehelai rambut saja wis kecilnya Masya Allah masih dibagi menjadi 7, dan itu adalah jalan kita menuju daripada surganya Allah. Sinten sing mampu melewati daripada Shiratal Mustaqim.
nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Tapi Bapak Ibu, salah satu besok yang insya Allah mempermudah daripada jalan kita menuju surganya Allah, melewati daripada Shiratal Mustaqim, itu adalah man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Dia adalah orang-orang yang senantiasa mau berpayah-payah, berlelah-lelah dalam rangka menuntut ilmu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, yang namanya majelis ilmu itu tidak ada majelis ilmu kecuali menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua, mari kita senantiasa juga memperbanyak berkirim sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin dan orang-orang solih. Mudah-mudahan kelak kita semuanya termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan salah satu janji dari orang yang kita cintai, dari orang yang barangkali dia adalah salah satu tokoh. Suatu ketika barangkali ada seseorang yang kita percaya, ada seseorang yang kemudian tidak pernah berbohong, tidak pernah kemudian dia bermaksiat kepada Allah, senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan dan kejujuran-kejujuran. Maka suatu ketika kita bertemu dengan orang itu, panjang lebar kita ngobrol ngalor ngidul, kira-kira begitu. Maka suatu ketika seorang yang kita muliakan ini tidak pernah berbohong, orang ini tidak pernah berdusta, tidak pernah bermaksiat, selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan Islam. Maka ketika ditanya kita, Pak, jenengan sudah nate umroh? Jawabannya belum. Kira-kira. Pengen nggak berangkat umroh? Ya pengen, orang belum pernah umroh, terus lantas pengen umroh. Maka kemudian mau nggak kira-kira bulan depan nanti jenengan berangkat umroh, nggak usah bayar gitu, dikasih janji. Ya tentu mau, gitu, nggak mungkin nggak mau. Orang dijanjiin nggak belum pernah umroh, kemudian nggak usah bayar, bisa diumrohkan. Maka saking gembiranya seseorang ini mendapatkan janji dari orang yang dimuliakan ini, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang solih, yang tak pernah berbohong, yang qadar Allah memang diizinkan bahwa orang ini juga punya banyak duit gitu kira-kira. Maka saking percayanya mendapatkan janji daripada orang yang solih ini, terus lantas pulang karena saking bahagianya cerita sama istrinya, aku sok sasi ngarep diumrohke sama Ustadz si fulan itu, Masya Allah. Saking senangnya kemudian istrinya juga malah cerita ke tetangganya. Dia ketemu sahabat-sahabat saudara-saudaranya di masjid, juga cerita sama saudara-saudaranya di masjid, besok kalau mau diberangkatkan umroh. Sampai-sampai kemudian satu desa wis denger-denger semua atas daripada informasi, karena saking gembiranya dan percayanya bahwa dia mau diberangkatkan umroh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kulihat qadar Allah, bulan depan waktunya tiba, betul-betul bahwa seorang yang dia percaya sebagai seorang yang solih, tidak pernah bohong, selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, betul-betul memberangkatkan umroh ini, si bapaknya ini, Masya Allah. Artinya janji yang sebulan yang lalu pernah disampaikan oleh seorang yang solih ini kepada bapak ini tadi betul-betul ditunaikan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika barangkali kita berada dalam posisi seorang bapak ini, mendapatkan janji dari seseorang yang kita percaya saja, lantas kemudian kita mempercayai daripada janji itu. Bahkan kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan orang yang mau mengumrohkan kita itu. Lantas Bapak Ibu sekalian, ini sesama manusia saja kita percayanya luar biasa, apalagi kemudian ketika kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah janjinya tidak pernah berbohong. Padahal Allah
janjinya pasti akan ditepati. Padahal Allah dengan segala apapun kuasa yang Allah miliki tidak akan pernah membohongi daripada diri kita. Maka lantas, masihkah ragu hati kita ini akan janji-janji Allah? Di dalam Al-Quran sangat luar biasa banyak di antara janji-janji Allah yang di dalam Al-Quran kita bisa membaca di sana. Tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya atau jikalau sekiranya penduduk daripada negeri-negeri itu, walau anna ahlal qura, siapa dia penduduk daripada negeri-negeri itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang-orang yang sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para rasul dan para nabi kepadanya. Maka termasuk kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini termasuk bagian daripada walau ahna ahlal qura. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu juga merupakan bagian daripada penduduk-penduduk di dalam negeri-negeri itu. Apa itu? Amanu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqau, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada siapa? Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah dan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqau, bertakwanya kepada siapa? Bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dia meninggalkan kekufuran-kekufuran, dengan cara dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan cara dia meninggalkan dosa-dosa, dengan cara dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu tidak disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat itu kemudian dia tinggalkan karena atas dasar wattaqau, bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi seseorang yang merupakan bagian daripada penduduk negeri itu, maka kita dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk beriman dan bertakwa agar kita mendapatkan janji Allah berupa lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tentu kita pengen, pasti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kira-kira mau tidak mendapatkan berkah dari langit dan bumi Bapak Ibu? Kemudian sing semaur ngomong mriki, masyaallah. Ora gelem entuk berkah langit dan bumi. Mau ya? Mesti ya pada mau. Tidak mungkin tidak mau. Sekalipun saya nggak nanya, itu pasti mau bahwa kita mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau kita mau, syaratnya namung kalih Bapak Ibu, napa niku tadi? Amanu wattaqau. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning syarat kalih niki ora gampang. Kalau kita nggak bisa menjalankan daripada syaratnya Allah, agar kita mendapatkan lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kita mendapatkan berkah yang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dan bumi, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji ancaman yang kedua, walakin kadzabu, bakna ternyata orang gelem beriman dan bertakwa, ning jebul malah mereka itu mendustakan daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah, mereka mendustakan daripada ajaran-ajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kemudian kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
Karena mereka telah berdusta, tidak mau taat sama Allah, maka kata Allah, maka kami siksa mereka dengan azab disebabkan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka kerjakan sendiri. Pilih yang pertama, apa yang kedua? Bu? Yang pertama apa yang kedua, Bu? Yang pertama, mesti yang pertama, nggak mungkin ibu-ibu milih di dua, kan nggak mungkin. Kalau bapak pilih pertama apa kedua? Dua-duanya kalau bapak. Nah, insya Allah kita milih yang pertama, karena kita pengen mendapatkan lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Insya Allah kita semuanya pengen mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Maka syaratnya ada dua, amanu wa taqaw. Lantas Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah amanu, kita beriman kepada Allah. Iman Ibu artinya apa, Bu? Apa, Bu? Percaya. Percaya. Iman dalam konteks bahasa artinya percaya. Tapi sesungguhnya yang namanya iman itu bukan percaya, lebih daripada sekedar percaya. Ibarat begini Bapak Ibu, di Iron sini begitu misalnya gitu, ada seseorang yang ahli dalam bidang memanah. Dia lantas hampir tidak mendapatkan juara ketika dia mengikuti daripada lomba memanah. Bahkan tidak hanya sekedar lomba memanah tingkat nasional, ini sudah terkenal, beliau ini menjadi atlet memanah tingkat internasional. Maka di rumahnya sudah dipajang banyak sekali sertifikat penghargaan. Di rumah sudah banyak sekali dipasang medali-medali, bahkan juara-juara tingkat memanah tingkat internasional. Maka ketika kita mendengar si fulan ini betul-betul ahli dalam bidang memanah, lantas suatu ketika karena kita hanya sekedar mendengar berita atau bahkan membaca lewat media, ya barangkali kita percaya nih. Kita percaya kepada orang itu bahwa dia ahli dalam bidang memanah. Tetapi kepercayaan kita kan masih ada keraguan. Masih ragu. Apa ya tenan toh iki wong pinter dalam bidang memanah? Apa ya betul beneran ini orang ini ahli dalam bidang memanah? Maka suatu ketika saya misalnya yang orang Wonorejo pengen membuktikan, pergi ke Wiron sini pergi ke Plumbon, pengen membuktikan bahwa kemudian di daerah sini itu betul-betul ada seseorang yang ahli dalam bidang memanah. Wah, ketika bertemu, Masya Allah, diajak masuk ke dalam rumahnya, ternyata pialanya betul terpampang banyak sekali, dia ahli dalam bidang memanah, juaranya dari predikat-predikat manapun dia ambil semuanya, Masya Allah. Lantas kepercayaan kita yang semula itu ragu-ragu jadi meningkat. Oh iya benar ini benar-benar ahli dalam bidang memanah. Kita percaya yang meningkat. Tapi Bapak Ibu, kepercayaan kita yang meningkat itu juga masih ada keraguan, karena kita belum pernah menyaksikan bahwa dia betul-betul ahli dalam bidang memanah. Maka suatu ketika dia nyeletuk, si fulan, Bu, saya betul-betul dilihatkan bahwa engkau adalah seorang ahli dalam bidang memanah. Ya sudah, ayo keluar. Dia ambil panah, dia keluar rumah. Maka kemudian coba ini apel yang saya taruh di atas pohon itu misalnya, dalam jarak 100 meter, coba engkau panah, kena enggak buah apelnya? Maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, buah apel yang berada di pohon itu lantas dipanah, kena, Masya Allah, luar biasa. Maka kepercayaannya meningkat. Wah, ahli tenan ya. Saya itu lagi pisang gitu. Kira-kira si bejan gitu. Coba kita buktikan lagi. Maka ketika ada burung dara lewat, tiba-tiba kemudian coba ya burung dara itu kita panah gitu. Maka dia buktikan betul. Seorang yang ahli dalam bidang mana ini, burung dara lewat, dia panah, qadar Allah atas izin Allah, kena dan jatuh. Masya Allah. Kepercayaannya semakin meningkat terhadap orang yang memanah itu, bahwa dia benar-benar ahli dalam bidang memanah. Tapi kemudian orang yang ahli dalam bidang memanah ini, Bapak Ibu, ini lantas kemudian merasa bahwa ini kok ono wong kok menguji saya begitu, kira-kira menguji keahlian saya. Kalau antum belum percaya gitu kira-kira, kalau kamu belum percaya bahwa saya ini adalah ahli dalam bidang memanah,
coba ini buah apel, silahkan ditaruh di atas kepalamu, maka silahkan engkau berdiri di jarak 200 meter, akan aku panah buah apel itu. Kira-kira kita yang semula wis ragu, awalnya terus tadi percaya, dan gandeng kita yang mau jadi sasarannya, kira-kira kita gimana? Wah, yang gredeg pasti kita. Lah kok kita sudah percaya toh piawanya banyak, bahkan tingkat internasional. Lah kok kita sudah membuktikan jarak 100 meter buah apelnya kena, bahkan burung dara yang terbang saja ditembak kena begitu, dipanah kena. Lah giliran kita sudah mau percaya ini orang memang betul-betul ahli dalam bidang mana, lah kok malah kita yang mau ditembak, kita yang mau dipanah. Ya kita walaupun percaya, akhirnya ya terpaksa berdiri, yang redek, ngewel gitu kira-kira kalau bahasa kita gitu ya, ngewel, redek. Kita pun tidak mau apa istilahnya sedikit pun melihat daripada busur panah itu meluncur kepada buah apel yang berada di atas kepala kita. Sambil kita memejamkan mata, keringat dingin, akhirnya ala kulli hal qadar Allah izinkan ketika memanah daripada buah apel itu kena buah apelnya, ya, kayak kena irungnya yang lain itu kan jadi luar biasa nanti. Itu akhirnya qadar Allah izinkan bahwa buah apel itu kena tepat dan akhirnya jatuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kepercayaan kita terhadap seseorang ahli panah itu pasti ada keraguan-keraguan. Maka bicara masalah iman, Bapak Ibu sekalian, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita percaya sama Allah kok masih ada ragu-ragunya, yaitu namanya hanya sebatas kepercayaan kita kepada Allah. Tapi kalau iman kita kepada Allah tidak boleh ragu sedikit pun. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Kalau yang di sini saya percaya, karena barangkali yang nggak datang di sini, wah ini filmnya Andin lagi asik-asiknya ini gitu. Habis kecelakaan gitu soalnya nggih, sido mati murai gitu. Nggih lah. Ya tak ngoten di ini kok Pak Ustadznya ngerti, delalah pas ngerti. Dan pas mau ajeng medal niku delalah ya ajeng ngisi pengawasan pas medal, pas tabrakan jadi kertas gitu. Pas barengi, jadi bisa buat cerita. Bapak Ibu, ada undangan pengajian malam hari ini. Kalau kita ragu akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ragu atas dasar keimanan kita sendiri, takut kehilangan episode malam hari ini sinetron kita gitu yang kita biasanya lihat di TV-TV itu. Ya mohon maaf, artinya keimanan kita itu belum iman kepada Allah, baru sebatas percaya saja. Padahal percaya itu pasti ada keraguan, karena akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bicara masalah iman sekali lagi, tidak ada toleransi, la raiba fi. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Kalau sudah Allah, kalau sudah Rasulullah, kalau sudah Al-Quran dan As-Sunnah yang bicara, maka kemudian kita menyegerakan diri untuk hadir di sana atas dasar amanu, berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biar apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, agar kita mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Yang kedua, bertakwa, syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bicara masalah takwa, tadi sudah bicara masalah iman. Bicara masalah takwa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan, kita meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan dosa, kita meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena konsekuensinya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar yang dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akhadnahu bima kanu yaksibun, karena mereka semuanya mendustakan daripada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Yang diazab itu bukannya hanya bermaksiat, yang kena efek daripada nanti ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan-siksaan itu tidak hanya kepada mereka yang bermaksiat. Lah kita Bapak Ibu,
kita yang wis rajin-rajin sholat, kita yang sudah rajin-rajin kemudian melaksanakan amal-amal ibadah yang sholih, tapi lihat tetangganya masih maksiat, kemudian kita diem saja, nggak mau kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Bapak Ibu, kita juga kena efek azab dan siksaan dari Allah. Makanya takmir ajak-ajak yang baik, takmir ajak-ajak sholat ke masjid dikebai. Kayak di Ramadan kemarin loh, Masya Allah, sampai dikacangi sampai sana, gandeng masjidnya nggak muat gitu kira-kira, sholat tarawihnya penuh gitu kan, Masya Allah. Sekarang kacangnya dijual lagi, nanti 1 tahun lagi beli kacang lagi, pasang lagi. Masjid-masjid itu kan sekarang gitu, gitu apa gitu. Kita itu melihat daripada diri kita sendiri itu hilang daripada peredaran masjid yang ketika bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, sergapnya luar biasa. Nah iya, kalau Ramadan nggak sergap, kongkleru. Karena apa? Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Allah membuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dan Allah menutup daripada pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah membelenggu daripada syaitan-syaitan. Makanya ibadah di bulan Ramadan jadi ringan, jadi enteng. Nah kalau masih berat menjalankan ibadah bulan Ramadan, ya kita harus ingat minal jin nanti wana. Yang namanya setan itu memang dari jin dan dari manusia. Lah yang dibelenggu memang setan dari dalam bentuk jin. Kalau setan dalam bentuk manusia kan, ya barangkali ikut duduk di sini juga. Minal jin. Ya makanya itu, kalau Ramadan merasa ringannya kita beribadah kepada Allah, ya benar. Karena memang semuanya Allah berikan hal-hal yang spesial untuk kita. Yang jadi spesial untuk kita ketika di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, ya kita juga memenuhi daripada masjid. Kita memenuhi daripada kotak-kotak infak itu. Jangan sampai hilang daripada peredaran masjid, peredaran kotak infak, peredaran kita membaca Al-Quran, peredaran kita dalam beramal solih dan beramal baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, saking tujuan daripada puasa kita juga salah satunya, dan yang paling utama adalah bagaimana kemudian menjadikan diri kita menjadi la'allakum tattaqun, kita agar menjadi hamba-hamba yang Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sesungguhnya memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka watakau, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ternyata dalam hidup itu, kalau sudah dalam kategori mendapat daripada gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Masya Allah, kemuliaannya sangat luar biasa banyak. Maka di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dalam hamba-hambanya yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu yang bawa Al-Quran, yang bawa HP, yang bisa dibaca Al-Qurannya, Quran surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Yang pertama adalah ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kelapangan hidup dan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, kalau hati kita sok kadang masih merasa nyesek, masih merasa sempit, belum dilapangkan sama Allah, barangkali kita kerja terus kok seakan-akan kita tidak dapat hasil-hasilnya, atau bahkan belum menjawab daripada jalan rizki yang dari arah tidak disangka-sangka. Itu yang dari mana? Kok jualan ya nggak laku-laku misalnya, orang kita kerja ya nggak bisa nyelengi begitu. Bapak Ibu, mari kita muhasabah diri kita bersama. Jangan-jangan kalau hidup kita masih suka sempit, hati kita nyesek, jalan rezeki kita masih seret, ya mohon maaf, barangkali memang kita belum bertakwa kepada Allah. Karena janjinya Allah kepada yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Insya Allah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hidup menjalankan syariat Allah, agar kita memang betul-betul berniat atas dasar iman dan takwa kita kepada Allah, maka sesungguhnya hidup kita pasti akan lapang. Hidup kita pasti tidak akan sempit. Hidup kita pasti akan aman, nyaman, tentram. Itu insya Allah. Hati kita pastilah dimanapun tempat berada, atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka lapang saja hatinya. Lapang saja. Mau ada masalah apapun dalam hidup kita, mau ada serangan apapun ke dalam diri kita, mau ada kejadian apapun, ujian apapun di dalam diri kita, hati kita tetap berlapang dada. Hati kita lapang. Tidak terasa hati kita itu nyesek, sempit dari masalah-masalah hidup apapun itu. Karena ketakwaan kita sudah di atas daripada rata-rata ketakwaan-ketakwaan yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Kalau kita kerja lantas setiap hari pergi pagi pulang sore, itu wis cepet, pergi pagi pulang malam itu yang banyak, atau pergi pagi pulang pagi yang banyak ini malah kayak nyanyi pergi pagi pulang pagi. Iya gitu adanya, tapi kayak seakan-akan gak ada hasilnya, seakan-akan gak ada yang bisa dinikmatin selain hanya bisa makan setiap hari. Bapak Ibu, kita harus percaya janji Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Atas dasar kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Percaya tidak Bapak Ibu? Percaya nggih? Kita harus percaya. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita berkorban sesuatu untuk umat, untuk masyarakat kita, untuk warga kita, maka lantas kemudian dengan janjinya Allah memberikan jalan rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka, itu luar biasa loh. Luar biasa. Kalau bicara masalah bantuan-bantuan di desa itu banyak loh. Tahun ini saja di desa saya, di desa Wonorejo itu ada banprof. Itu senilai totalnya hampir 1 M. Total banprofnya hampir 1 M. Nah, kalau tiba-tiba kemudian yang menawarkan banprof biasanya nanti untuk pajak itu 12,5%. Nanti biasanya Pak Lurah ditawari, Pak Lurah minta berapa gitu. Kalau saya ditawari begitu, nggak tahu kalau lurah yang lain gitu. Saya nggak tahu kalau lurah yang lain. Kalau saya ditawari gitu, kalau per titik saja minta 5 juta begitu, berarti tahun ini ada total hampir 1 M. Berapa titik ya? Ada sekitar 9 titik mungkin. 5 juta kali 9 berapa Pak? 45 juta. Pinter kalau hitungan matematika ya. 45 juta loh. Cuman ya mau gitu aja. Kalimatnya cuma gitu aja. Gampang, sederhana. Tapi uang itu gampang ternyata jadi pejabat ya. Pejabat bukan penjahat. Saya jelaskan di sana. Masya Allah, itu luar biasa. Lawang tanda tangan SKW saja Bapak Ibu sekalian. Sekarang nilainya luar biasa. Walaupun tergantung itu juga hak daripada rekan-rekan kepala desa yang lain, hak daripada Pak Camat dan lain sebagainya. Ini luar biasa juga, Masya Allah. Ya, tanda tangan SKW, kalau minta tanda tangan SKW ke saya, ya saya nggak pernah minta bayaran, 0 rupiah, Masya Allah. 0 rupiah. Bahkan dulu itu, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, suatu kebaikan yang kita munculkan itu akan berdampak kebaikan untuk yang lain, akan berdampak kebaikan untuk yang lain. Dulu pernah, yang Pak Camat yang dulu, nanti di skip ya Mas, nggak apa-apa deh buat dakwah, paling nggak sampai KPK. Jadi dulu itu pernah ada warga minta tanda tangan SKW, emang nggak pernah bayar, saya 0 rupiah sejak awal, komitmen saya 0 rupiah, saya motong daripada hal-hal yang berbau daripada pungutan-pungutan liar, walaupun itu sebenarnya hak daripada kepala desa. Kalau minta berapapun tidak apa-apa, ada aturannya.
Tapi kan karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita itu pengen memudahkan daripada urusan orang lain. Urusan warga kita mudahkan. Insyaallah urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Maka ketika minta ke Pak Camat itu, lurahmu jaluk ora? Boten. Tenang ra tau jaluk ora. Ya wis aku kayak ono sak ikhlase wae. Jadi yang masih minta tapi sak ikhlasnya kan lowong. Biasanya daripada minta ada digit nominalnya ya itu sudah seikhlasnya. Ya, kira-kira mau ngasih seikhlasnya, mau ngasih 10.000, 20.000 juga tak apa-apa. Kan seikhlasnya. Ini loh Bapak Ibu, suatu kebaikan yang kita munculkan insya Allah akan berdampak kebaikan kepada yang lain. Pak Camat sekarang, Pak Camat Tolokarto ini tidak pernah minta, gara-gara memang saya tidak pernah minta. Jadi sekarang alhamdulillah birokrasi semakin lebih baik. Jadi Pak Camat itu kenal saya, dia nggak pernah minta sekarang Pak Camat Tolokarto. Kalau yang lain saya nggak ngerti, itu halnya yang lain. Saya mah bicara desa saya sama kecamatan saya saja, nggak tahu kecamatan lain. Maka masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, apakah kemudian saya misalnya kehilangan daripada rezeki saya ketika harus meminta-minta dari proses-proses yang tidak halal? Enggak Bapak Ibu, justru Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Tiba-tiba kaplingan saya laku gitu ya. Orang samping saya ya jualan kaplingan. Ini itu jualan kapling, itu kan nggak apa-apa. Sekali laku ya nilainya lebih daripada sekedar cuman 500.000, 100.000 gitu. Tiba-tiba saya dapat pesanan seragam, pakaian gitu misalnya, oh karena istri saya juga konveksi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yakinlah gitu atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Selama kita berjalan di jalan yang benar, kebaikan yang kita munculkan insya Allah akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain atas janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ragu, ya wes Allah nggak mau membuktikan kepada kita. Tapi kalau kita yakin Allah akan membuktikan. Pernah Pak jualan tanah dapat untung 100 juta? Belum pernah. Saya pernah Pak. Gara-gara saya nolak itu tadi begitu. Saya nolak 45 juta, saya dikasih sama Allah 100 juta. Jualan tanah labanya 100 juta. Menarik ya Bu ya? Makanya beli tanah ke saya saja. Malah promosi ke Mesir, buatan saya nggak promosi, cuman bercerita saja. Begitulah menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yakin Allah nggak akan buat lapar kita insya Allah. Itu yang pertama janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berikan kelapangan hidup. Allah kemudian juga dengan janjinya memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Yang kedua At-Tolak, tadi ayat 2 sampai ayat 3. Sekarang At-Tolak ayat 4. Apa janji Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Urusan kita itu banyak Bapak Ibu, betul? Urusan bangun tidur sudah harus masak ibu-ibu. Harus bangun tidur sudah harus ngurusi anaknya, ngurusi suaminya. Begitu pula bapak-bapak, bangun tidur harus ibadah, harus kemudian kita melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan pagi sampai kemudian urusan-urusan kita dengan keluarga belum selesai. Urusan dengan pekerjaan kita, entah dimanapun pekerjaan kita, urusan kita kepada masyarakat kita yang ada hajatan, yang kemudian juga ada kematian, yang kemudian juga urusan-urusan kerja bakti dan lain sebagainya. Bapak Ibu, urusan kita itu banyak, Masya Allah. Kadang-kadang kita sendiri yang bersulit daripada urusan kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu, karena ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tolak ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Insyaallah Allah akan memudahkan daripada segala urusan kita. Urusan ngurusi masjid ini enggak gampang ya. Ngajak umat untuk kebaikan saja enggak gampang ya. Tapi kadang-kadang umat ini yo banyak yang enggak cerdas. Diajak sing gratis tapi itu pahala, itu enggak mau. Pilih diajak ning bayar wi. Terus saiki mendem bayar apa mboten, Pak? Ora ono sing gratis wong mendem.
Dewe ombae banget dewe kok. Adik-adiknya ini. Orang judi bayar enggak? Bayar. Orang campur sari ya bayar. Orang yang maksiat bayar aja dilakoni. Lah ini sih jelas-jelas masjidnya gratis loh. Dukon infak 2.000 nek duwe ora duwe rasa. Biasanya begitu. Yang kecil-kecil masuk kotak infak. Urusan yang gratis saja kemudian kita mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah saja, kadang-kadang kita ngajak umat ini ya enggak mudah gitu loh. Tapi nek ngajak kemaksiatan walaupun itu bayar, masya Allah, berbondong-bondong mereka dalam kemaksiatan. Karena apa? Pola pikir daripada mereka ini yang kemudian keliru. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah karena atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka janji Allah akan memudahkan daripada segala urusan-urusan kita. Kemudian janji Allah yang ketiga, kemuliaan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Furqan itu orang yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Orang yang mampu membedakan antara yang buruk dan yang jelek. Orang yang mampu membedakan antara jalan dan penuh dengan pundi-pundi pahala, dan orang yang mampu membedakan antara jalan-jalan yang penuh dengan pundi-pundi dosa. Itu furqan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tadi misalnya di rumah gitu kira-kira, ini ada undangan pengajian malam Kamis, tapi sinetronnya di rumah kemudian kok lagi asik-asiknya, kita lantas kemudian di antara jalan menuju kebaikan dan jalan menuju kemaksiatan itu sangat dekat sekali. Kemudian yang saya yakin kalau yang hadir di sini sudah memilih daripada jalan menuju kebaikan, walaupun sok ono kecewane, ya wis lah ora iso kok. Nek asik nom-nom mungkin lebih kreatif lagi, mesti ada siaran tundanya. Kalau di Facebook itu kan bisa dilihat gitu siaran tundanya gitu. Nanti nilai sinetronnya sudah kalau di rumah lagi. Masya Allah kan gitu. Nah kalau kita kemudian memutuskan hati ini dan kaki ini dan kemudian fisik kita bersama hadir di dalam majelis ilmu, Bapak yatakillah. Berarti kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang Bapak, kita lebih memilih jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan menuju keburukan, jalan-jalan menuju daripada hal-hal yang sifatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu harus dengan mengeluarkan daripada biaya-biaya mahal, daripada kemudian kita harus hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita hadir di dalam ruang-ruang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ketika kita bertakwa kepada Allah dan kita pegang betul, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan gelar furqan, yaitu yang mampu membedakan antara yang benar dan yang buruk, bainal haq dan batil. Insyaallah, amin ya rabbal. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, dan ini yang terakhir, kemuliaan atau janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah derajat tertinggi yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Mendapatkan cintanya Allah. Bu, Ibu, Pondosari, dereng alhamdulillah. Kalau di dahar betul nama-nama nih, sana Bu. Ibu kalau dicintai sama suaminya senang badan Bu. Bapak-bapak dicintai suaminya senang badan. Pasti senang, pasti senang.
Adik-adik ini yang anak-anak dicintai sama bapak ibunya senang banget. Senang, pasti senang. Pasti senang. Kalau apa-apa mesti dikei gitu ya. Kalau minta apa-apa pasti dikasih. Pasti gitu. Orang kadang-kadang kita wis orang tua ini dandan rapi-rapi gitu ya. Yang ibu-ibu ini wis bedaan, medok-medok, pengen wis tebel-tebel gitu misalnya. Mau kondangan, mau kehajatan, kewalimahan, bawa anak, gandeng melewati wong dodol dolanan, anak ini nangis cenger gitu. Padahal bawa uangnya ya gur ning jero amplop sing arep dienggo sumbangan. Karena kita saking tidak mau izin di hadapan orang lain dan bahkan karena cintanya kita terhadap anak kita, minta mainan yang kita belikan. Minta mainan yang kita belikan. Atas dasar apa cintanya kita orang tua kepada anak-anak kita? Masya Allah. Apapun itu kadang-kadang pengorbanan yang kita korbankan kepada anak-anak kita. Begitu pula Allah. Bahkan Allah cintanya tidak seperti cintanya orang tua kepada anaknya. Tidak hanya sebatas itu, lebih daripada kecintaan Allah terhadap siapapun. Maka kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, kita mau minta apapun kepada Allah pasti dikasih. Kita mau minta apapun kepada Allah pasti dikasih. Pasti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau kita bertakwa kepada Allah akan dicintai oleh Allah. Gak main-main loh yang cintai Allah. Jadi sekalipun apapun di dunia ini kita tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari siapapun, dari makhluk manapun, tapi Allah selama Dia mencintai diri kita, maka itu kita pertahankan dan kita perjuangkan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi syaratnya apa? Amanu wattaqau. Insya Allah kita akan mendapatkan lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kita akan mendapatkan berkah yang Allah turunkan dari langit dan bumi. Insya Allah lingkungan masjid ini, kalau insya Allah semuanya amanu wattaqau, insya Allah Allah juga akan menurunkan berkah untuk warga-warganya di lingkungan masjid ini. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Saya kira ini Bapak Ibu apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kula saestu nyuwun ageng ing samudra pangarsami. Insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan nanti di kesempatan yang lain Allah pertemukan dengan kita kembali. Amin ya Rabbal. Terutama insyaallah Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga